Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihatini dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Untuk yang pertama adalah tentang definisi paham radikal. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari Depdiknas 2002, radikalisme itu adalah diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi radikalisme itu juga memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik, yaitu membenarkan, bukan, atau bahkan membutuhkan tindak kekerasan menyangkut politik atau political violence sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi. Untuk lingkup gerakan sosial maupun politik yang berarti sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dari keadaan non-radikal menjadi radikal. Untuk yang kedua adalah indikasi seseorang dikatakan radikal, yaitu menurut Syekh Yusuf Qaradawi, terdapat beberapa indikasi yang dapat dijadikan parameter seseorang itu dapat dikatakan radikal. Yang pertama adalah seseorang yang fanatik kepada satu pendapat tanpa menghargai pendapat lain dan tidak membuka pintu dialog untuk orang lain. Untuk yang kedua adalah mewajibkan orang lain untuk melakukan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang ketiga yaitu melakukan sikap keras yang tidak pada tempatnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah ketika ada sekelompok remaja masjid yang sedang melakukan kajian keagamaan dengan memutar film sejarah Islam, maka seorang yang radikal itu akan menentangnya dan mengatakan bahwa masjid itu bukanlah gedung film, melainkan tempat ibadah semata. Dan untuk yang keempat adalah memiliki sikap keras dan kasar. Dan untuk yang kelima yaitu selalu berburuk sangka terhadap orang lain sehingga tertutup kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri orang lain. Untuk yang C adalah implikasi radikal terhadap kehidupan berbangsa dan juga bernegara, beragama dan juga berbangsa. Yang pertama dalam kehidupan beragama. Jadi paham radikal dan paham khilafah menjadi sangat bermasalah di Indonesia karena berusaha memaksakan kehendak kepada semua orang untuk mendirikan negara atas dasar agama tertentu, padahal masyarakat Indonesia itu terdiri atas berbagai macam agama dan suku yang sangat majemuk. Jadi pemaksaan kehendak itu tidak sejalan dengan semangat ideologi bangsa yang mengayomi semua identitas Indonesia. Yang kedua adalah implikasi radikal terhadap kehidupan berbangsa. Menurut Mayor Irwan Suwarma di Aula Kodim 181-MKW pada saat mengisi acara pembukaan, ia menjelaskan bahwasanya radikalisme dan terorisme itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia. Antara lain, terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan bahkan ketakutan dalam masyarakat. Bisa juga menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal dan dapat menyebabkan hilangnya harta benda bahkan nyawa sekalipun. Dan untuk yang kedua adalah persuasif. Persuasif itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membujuk individu atau kelompok agar tidak terpapar ide-ide radikal atau melakukan tindakan radikalisme. Nah, bentuk tindakan persuasif itu meliputi yang pertama adalah merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar paham radikal dan kekerasan. Untuk yang kedua adalah melakukan upaya dialog hangat dan diskusi bersahabat dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatisannya. Untuk yang ketiga adalah komunikasi diskusi tersebut dilakukan dengan basis keluarga atau kerabat. Dan untuk yang keempat adalah komunikasi, dialog, dan diskusi tersebut juga dilakukan dengan basis masyarakat, yaitu pelibatan tokoh-tokoh agama. Dan untuk yang jawaban yang E adalah represif. Jadi represif itu adalah salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial. Tindakan represif ini biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan. Sedangkan pengendalian sosial itu sendiri itu adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial. Jadi represif itu adalah salah satunya itu adalah dengan menggunakan sarana penal, yaitu cara menuntaskan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, dan karakter dari hukum pidana itu bersifat represif.
Untuk yang kedua, jawaban nomor 2 adalah agama Islam. Itu mempunyai genealogi Islam moderat, yaitu ajaran Islam yang bersifat universal atau rahmatan lil alamin yang mengajarkan umatnya untuk berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang didasari sikap tawazun atau seimbang dalam dimensi duniawi dan ukhrawi. Jadi Islam juga meletakkan dasar ajaran untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama, termasuk di dalamnya menghargai perbedaan agama, menghormati keyakinan dan cara beribadah umat yang berbeda agama, bersikap toleransi dan berlaku adil terhadap umat beragama. Untuk yang jawaban ketiga adalah moderasi beragama dan urgensinya. Jadi penguatan moderasi beragama di Indonesia ini sangat penting dilakukan karena didasarkan fakta bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Jadi hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta hampir tidak ada aktivitas tertentu, aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Jadi keberadaan agama itu sangat vital di Indonesia sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, moderasi beragama juga penting diagungkan dalam konteks global di mana agama itu menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia bermartabat. Untuk yang keempat itu adalah urgensi mata kuliah pendidikan moderasi agama. Yang saya rasakan adalah tentunya peran pendidikan itu sangat penting sebagai wadah dalam pemahaman moderasi beragama untuk mencegah fenomena dan isu keagamaan yang dapat memecah persatuan umat beragama. Jadi urgensi mata kuliah pendidikan moderasi agama ini dalam pendidikan mampu memberikan cara pandang, sikap, dan perilaku untuk mengambil tindakan yang tidak ekstrim dalam memahami agama. Jadi moderasi beragama dapat menjadikan peserta didik itu menghargai perbedaan pendapat, memberikan kebaikan, dan saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.